Allah murka, uripe kangilan, penyakite teko, masalahnya ora iso ilang. Ya akhirnya kita tidak boleh menyalahkan siapapun kan. Tentunya kita yang harus kita salahkan ya diri kita sendiri. Tidak mungkin itu semua terjadi tanpa adanya penyebab. Lalu kudu paham, lah ndak paham ngoten nggih. Panggah nglakoni maksiat. Roh mati nggih. Uripe akeh masalah. Piye-piye lek salat 5 waktu diperintahne tak lakoni. Ngantuk kaya apa? Wayah subuh aku kudu tangi. Ya diniati tenan ngoten lho. Nek tamu kaya apa, lek wayah salat ya tak tinggal. Aja kok terus didhisikne tamune badhe dilalekno. Wedi lek ra iso kerja sama. Akhirnya awake dhewe tambah ndak oleh pitulungane Gusti Allah. Diajak kerja sama dengan orang-orang tertentu, tapi ujung-ujungnya justru kita yang rugi, dihapusi tiba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. Walaqad ataina, dan sungguh-sungguh kami berikan, dan sungguh-sungguh kami Allah, kami berikan Musa, Nabi Musa Alkitabah, kitab Taurat. Sungguh aku berikan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa mendapatkan kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala yang langsung satu kitab ditulis di papan-papan, tidak seperti Al-Qur'an yang diturunkan secara berangsur-angsur. Selama 23 tahun lalu Al-Qur'an, kalau kitab Taurat langsung diberikan kepada Nabi Musa sebagai pedoman yang harus diamalkan oleh umatnya. Ya saja umatnya orang-orang Bani Israel tidak mau mengamalkan, ya. Asalnya tidak mau berjanji, kemudian dipaksa oleh Allah untuk berjanji mau mengamalkan dengan diangkat gunung di atas kepala mereka sambil disumpah di baiat bahwa akan senantiasa mengamalkan kitab Taurat. Namun kenyataannya setelah semuanya berlalu, kitab Taurat tidak diamalkan isinya oleh kaumnya Nabi Musa. Kebanyakan tidak mengamalkan. Dan sungguh aku berikan Nabi Musa kitab Taurat. Jadi kita mengimani ada kitab Taurat yang diberikan pada Nabi Musa, yang diturunkan pada Nabi Musa, dan ada kitab Injil yang diturunkan pada Nabi Isa alaihis salam. Al-Quran diturunkan pada kanjeng Nabi Muhammad. Berarti masing-masing kitab sebagai pedoman, buku panduan hidup. Berarti kalau dijadikan sebagai panduan, jadikan sebagai pedoman, otomatis harus bisa memahami isinya. Maka Al-Quran tidak hanya dibaca dan dihafalkan, namun Al-Quran harus difahami dan diamalkan. Aku berikan Nabi Musa kitab Taurat. Qad ataina Musal kitaba. Aku berikan Nabi Musa kitab Taurat. Qadarna lahu ya'tiyahu bi ilmina wa ihbarun ngamma sayah sulu. Sungguh telah aku berikan Nabi Musa kitab Taurat, wa ja'alna mahu akhu Haruna, wa ja'alna, lan aku jadikan mahu bersama Nabi Musa akhahu, saudaranya Nabi Musa.
Ahu saudaranya Nabi Musa, Haruna yakni Nabi Harun. Nabi Harun saudara tuanya Nabi Musa, waziron sebagai yang membantu. Asalnya patih ya, mu'inan ya, yang menolong, yang membantu. Yang ikut berdakwah bersama dengan Nabi Musa. Namun Nabi Musa dan Nabi Harun sama-sama sebagai nabi, ya, sebagai utusan. Nabi Musa nabi dan rasul, Nabi Harun pun juga demikian. Hanya yang dijalankan Nabi Harun apa yang diperintahkan pada Nabi Musa. Mengamalkan kitab Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa, Nabi Harun. Berbeda dengan posisi Sayyidina Ali dengan kanjeng Nabi Muhammad. Kalau Sayyidina Ali dan Nabi Muhammad ya memberikan pertolongan, memberikan bantuan, tidak memiliki sifat sebagai utusan. Nah, Sayyidina Ali bukanlah utusan Allah. Nabi menyampaikan dalam satu hadis, anta minni bimangsilati Harun min Musa. Kamu wahai Ali posisinya sama dengan Nabi Harun dengan Nabi Musa. Kamu denganku wahai Ali sama dengan Harun dengan Musa. Sama dalam hal apa? Membantu dakwahnya Rasulullah. Ikut berdakwah bersama Rasulullah, namun tidak sama dalam hal terutusnya kanjeng Nabi. Kalau kanjeng Nabi sebagai utusan Nabi dan Rasul, Sayyidina Ali bukan. Tapi kalau Nabi Harun bukan sekedar membantu perjuangan Nabi Musa, sekaligus Nabi Harun juga sebagai Nabi dan Rasul. Sehingga kalau ada orang menganggap Nabi Sayyidina Ali mendapatkan risalah, menerima wahyu dari Allah, orang tersebut kafir. Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad alaihi salam. Walaupun kalimatnya seperti itu kan, seolah-olah kalimatnya Sayyidina Ali itu sama dengan Nabi Harun, sama-sama diutus oleh Allah. Sayyidina Ali tidaklah sama dalam diutusnya Nabi Harun. Hanya sama dalam hal membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alna mahu akhahu Haruna wazira, dan aku jadikan Nabi Harun saudaranya Musa sebagai penolongnya Nabi Musa bersama dengan Musa. Dan ini ayat 35. Di ayat ini Allah menjelaskan tentang kitab Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa dan juga Nabi Harun yang posisinya sebagai pembantu Nabi Musa. Hanya saja Nabi Harun juga sama-sama diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Jadi berdakwah bersama dengan Nabi Musa. Siapa yang didakwai? yakni Fir'aun ya, dan orang-orang Kipti. Fakulnat haba ilal qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina fadammarnakum tadmira. Fakulna, kemudian aku katakan, aku perintahkan, Allah menyampaikan, idhaba, pergilah kalian berdua. Pergi kemana? Ilal qaumi, untuk menuju kepada kaum alladzina kadzdzabu bi ayatina, yakni kaum-kaum yang mendustakan tanda-tanda keesaanku, yang tidak mau menyembah pada Allah, tidak mau beriman pada Allah. Nanti orang-orang Fir'aun ya, yang dimaksud di sini adalah Fir'aun, ada Bani Israel, ada Kipti. Kaum tersebut ajil Kipti, Fir'auna wa qaumih, yaitu Fir'aun dan kaumnya. Rasulullah Nabi Isa
dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah untuk mendakwai Fir'aun dan kaumnya. Di mana Fir'aun dan kaumnya itu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Orang-orang yang tidak percaya adanya Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Tidak mau beriman. Tidak mau meyakini Allah sebagai Tuhan. Yang dianggap Tuhan adalah Fir'aun. Di mana Fir'aun mengaku sebagai Tuhan dan memaksa kepada kaumnya untuk menyembah Fir'aun. Anna rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Jadi inginnya kaumnya selalu menyembah Fir'aun. Jadi dakwahnya Nabi Musa dan Nabi Harun sama dengan dakwahnya kanjeng Nabi Muhammad. Mengajak umat agar hanya menyembah kepada Allah, tidak mensekutukan Allah, tidak menyembah Tuhan selain Allah. Harus beriman, memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti nabi-nabi semuanya mendapatkan perintah yang sama, mengajak kepada umat untuk mengesahkan Allah. Mulai dari Nabi Adam sampai dengan kanjeng Nabi Muhammad, semuanya tugasnya sama. Mengajak orang untuk bertauhid, mengajak orang untuk mengesahkan Allah, hanya mengakui, meyakini bahwa Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kewajiban kita adalah beriman kepada Allah. Kalau kita kembalikan pada diri kita, kita tentunya harus beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana beriman pada Allah itu didakwahkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun dan kaumnya. Fadhaba ilaihim birisalah. Setelah diperintahkan, kemudian Nabi Musa dan Nabi Harun datanglah kepada Fir'aun dan kaumnya, alladzina kadzabu ayatina, birisalah, dengan menyampaikan apa yang menjadi perintah Allah. Nanti diutus untuk mengajak orang bertauhid, disampaikan. Jangan kamu menyembah Fir'aun, jangan Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, dan jangan menyembah berhala-berhala. Tinggalkan itu semua, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disampaikan seperti itu kepada seorang raja yang sangat kejam. Makanya sebelumnya mikir-mikir secara akal Nabi Musa. Bagaimana nanti kalau saya celaka? Fir'aun terus ngamuk, akhirnya Nabi Musa dibunuh, kan sangat mungkin sekali. Tapi Allah memberikan satu dukungan, tidak usah takut, ada aku. Aku akan memberikan pertolongan pada kalian. Ini bukti bahwa Allah itu maha kuasa. Didakwai untuk meninggalkan kebiasaannya yang didakwai seorang penguasa yang sangat kejam. Coba bayang nih, dakwai wong sing biasa mikir-mikir, oleh dakwai seorang penguasa, pasti berpikir 1000 kali. Karena iman yang sangat kuat bahwa semua Allah yang menentukan, tidak ada rasa takut, senajan walaupun harus menghadapi orang yang sangat kejam. Setelah disampaikan dakwah kepada Fir'aun, apa yang terjadi? Bakal zabuhumah. Kaum mendustakan Nabi Musa dan Nabi Harun, tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disampaikan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun ditolak mentah-mentah, tidak diterima dengan berbagai macam alasan.
termasuk karena bukan sebagai orang yang terhormat dan kita adalah seorang raja, tokoh-tokoh besar, masa harus ikut sama rakyat jelata, gengsi. Atau karena kita semua sudah melakukan ini bertahun-tahun ya, sudah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, masa kita tinggalkan ini. Kami melakukan ini mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kami. Alasannya ya macam-macam. Setelah mereka itu tidak mau menerima dakwahnya Nabi Musa dan Nabi Harun, apa yang terjadi? Allah sampaikan, fadammarnahum tadmira. Fadammarnahum, maka kami hancurkan mereka semua. Tadmiran, dengan kehancuran yang sesungguhnya. Jadi setelah mereka tidak mau, ya, dalam kurun waktu yang panjang ini kan singkat mawon, ya, disingkat, ya, diambil garis besar mawon. Bolak-balik didakwai, ya, sampai terjadi adanya adu kekuatan, ya, antara Nabi Musa dengan tukang-tukang sihir. Ada azab yang turun berupa kata, darah, ya, dan lain sebagainya kan. Ada 9, tidak salah, 9 mukjizatnya Nabi Musa. Sudah begitu banyak bukti atas kuasanya Allah, namun apa yang dilakukan pada apa yang terjadi pada Fir'aun dan kaumnya ini tidak berubah, gitu loh. Berjanji akan beriman kalau kami kembali normal keadaan kami, siksaan-siksaan atau musibah-musibah hilang. Baik Musa, berdoalah, kalau kamu berhasil nanti aku akan ikut kamu. Setelah berhasil ternyata tetap tidak mau ikut dakwahnya Nabi Musa. Sudah berulang kali, maka akhirnya fadammarnahu tadmira. Maka aku hancurkan kepada mereka dengan sehancur-hancurnya. Ditenggelamkan dalam Laut Merah dengan jumlah yang cukup banyak. Fir'aun dan tentaranya kurang lebih 1.200.000-an orang, lipat 2 kali dari Bani Israel yang dikejar. 680-an orang Bani Israel yang dikejar, yang mengejar 1.200.000-an orang. Ternyata semuanya tenggelam di Laut Merah. Ini dihancurkan sehancur-hancurnya. Kenapa? Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula, ya, kita pun akan diazab oleh Allah jika kita tidak mau taat kepada Allah. Aja disebalik ini perintah Gusti Allah. Halah wong ra salat ora dhewe akeh koncone. Jelas-jelas salat diperintahkan, kemudian kita remehkan. Allah murka, uripe kangilan, penyakitnya teko, masalahnya ora iso ilang. Ya akhirnya kita tidak boleh menyalahkan siapapun kan. Tentunya kita yang harus kita salahkan ya diri kita sendiri. Tidak mungkin itu semua terjadi tanpa adanya penyebab adanya dosa yang kita lakukan. Oh ini lek uripe bener-bener manut nurut, ya, patuh taat nang pangeran, tidak ada masalah dalam hidup. Karena Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan, ya, pertolongan. Jadi hidup penuh dengan masalah itu sebenarnya adanya kesalahan yang kita lakukan. Makanya jangan kita meremehkan dosa. Meremehkan dosa. Apapun bentuknya, masalahnya macam-macam. Ada kalane yo nggak loro, duit orang tuh, ya. Keluarga yang senantiasa tidak bahagia, macam-macam lah.
Bisa jadi karena adanya kesalahan yang kita lakukan, ada dosa yang kita lakukan, kurang taat kepada Allah, masih berbuat maksiat, suka menipu, tidak mau menjalankan ibadah, sing dilakoni yo sak sire, lek kober yo nglakoni, lek ra kober yo ora. Ngoten-ngoten niku lho. Sama dengan kaum-kaum tersebut dihancurkan oleh Allah. Sebab apa? Sebab mereka tidak mengikuti dakwahnya utusan yang diutus kepada mereka. Di pelajaran baik kita seperti itu. Aja ragu dadi wong apik, terus yakin Allah pasti akan membalas. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah juga mencontohkan ya, kepada Nabi Muhammad tentang kaumnya Nabi Nuh. Jadi tujuan Allah menceritakan atau mengkisahkan nabi-nabi yang sebelumnya niki agar kanjeng Nabi ini merasa tidak sendiri. Ya. Tasliyah ini memberikan hiburan. Nabi Muhammad itu dimusuhi oleh kaumnya ketika dakwah. Tekanannya sangat perjuangannya sangat berat, penuh dengan tekanan. Kemudian dihibur oleh Allah dengan apa yang terjadi pada nabi-nabi yang sebelumnya. Bahwa apa yang kamu rasakan itu juga dirasakan nabi-nabi sebelumnya. Bukan hanya kamu saja. Dan ketahuilah bahwa mereka yang memusuhi para nabi, yang tidak mau patuh pada nabi, tidak mau mengikuti dakwahnya nabi, mereka dihancurkan. Mereka pasti celaka. Gusti Allah mboten sari, mesti enek piwalesi, ngoten lho. Lan kudu paham, lan ndak paham ngoten nggih. Panggah nglakoni maksiat. Roh-roh mati nggih. Uripe akeh masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pun ini ayat 36 ya. Ayat yang ke-37. Kisahnya Nabi Nuh. Wa qauman Nuhin lamma kadzabu rusula ahraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah. Wa atadna lidzalimina adzaban alima. Nah. Berikutnya Allah menjelaskan tentang kisahnya Nabi Nuh untuk menghibur kanjeng Nabi. Wa qauman Nuhin Wadkur qauman Nuhin. Sampaikan wahai Muhammad, ingatlah Muhammad tentang kaumnya Nabi Nuh. Apa yang terjadi pada mereka? Lamma kadzabur rusul. Ketika mereka mendustakan para utusan. Mendustakan itu tidak mau masuk Islam, ya. Tidak mau beriman pada Allah. Semua nabi Islam, ya. Mengajak beriman pada Allah. Tidak mau beriman pada Allah, kekeh meyakini adanya berhala sebagai Tuhan. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan para utusan. Bitakdzibihim Nuhan. Kenapa dikatakan para utusan? Karena mereka tidak mau nurut sama Nabi Nuh. Kenapa kok banyak utusan? Litu lilupsihi tolapsihi fihim fakano rusulun. Dikarenakan dakwahnya Nabi Nuh itu cukup lama, 950 tahun dakwah pada kaumnya. 950 tahun hanya mendapatkan beberapa pengikut. Karena begitu lama dakwah yang dilakukan Nabi Nuh, seolah-olah kaumnya Nabi Nuh itu didakwai oleh banyak nabi. Sehingga Allah pakai kalimah ar-rusula, beberapa utusan. Namun yang dimaksud tetap satu utusan, yakni Nabi Nuh. Karena yang begitu lama waktunya, seolah-olah Nabi Nuh itu mewakili utusan-utusan yang lain. Nah, kalimatnya lama kadzabur rusula.
Oli anna takdzibahu bitakdzibun libakir rusul listiraqihim fil maji' bitauhid. Kenapa dikatakan kaum Nuh mendustakan utusan-utusan, padahal yang didustakan, yang tidak diikuti, yang tidak dipercayai ialah Nabi Nuh. Alasan yang kedua atau alasannya dikarenakan dengan mendustakan Nabi Nuh itu sama halnya mendustakan utusan-utusan yang lain. Kenapa? Karena masing-masing utusan diperintahkan untuk mengajak orang bertauhid kepada Allah, hanya beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak percaya pada satu utusan sama halnya tidak percaya pada utusan-utusan yang lain. Karena masing-masing utusan misinya sama. Mengajak orang untuk menyembah kepada Allah. Beriman bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Tuhan itu hanyalah Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ketika mereka mendustakan para utusan kaumnya Nabi Nuh, ahraqnahum. Aku tenggelamkan. Tenggelamkan. Datanglah banjir bandang. Kita tahu pada kisahnya yang selamat hanyalah yang naik di atas kapalnya Nabi Nuh. Yang lain tidak selamat. Itu atas kuasa Allah. Jadi banjir bandang pada masa dulu dan sekarang itu sama. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada hikmah ya, yang bisa diambil, ya, pelajaran yang bisa diambil dari semuanya. Bahwa Allah itu zat yang maha kuasa dan tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Kalau Allah ngersakne banjir sing ora karu-karuan, ya ndak ada yang bisa memprediksi, ya ndak bisa mencegah. Allah itu benar-benar kuasa. Makanya ojo wani-wani karo Gusti Allah, ngoten lho. Ojo wani-wani karo Gusti Allah. Wani-wani karo Gusti Allah niku pripun? Ya ora gelem nglakoni perintah, ora ninggalne larangane, niku jenenge kan wani-wani karo Gusti Allah. Nanti kalau berani sama Allah itu salah dalam memilih lawan. Ya. Sebabnya orang bakal menang, ngoten, mesti kalah. Tapi wakeh wong wani ngoten niku wakeh. Ndak rumangsa lek dhek bakale cilaka niku ora rumangsa nggih. Ora wedi. Ketika ndak diberikan balasan di dunia, balasan akan diberikan oleh Allah nanti di akhirat. Kok ndak wedi ngoten lho. Kok wani-wanine musuhan karo Gusti Allah, wani-wanine ndak mau taat karo perintahe Gusti Allah. Ahraqnahum, aku tenggelamkan mereka semua. Wa ja'alnahum linnasi ayah lho. Allah sampaikan aku jadikan mereka semua sebagai pelajaran bagi manusia. Orang yang hidup setelahnya mereka. Pelajarannya apa? Mereka semua ditenggelamkan oleh Allah karena adanya perbuatan mereka yang mendustakan para utusan. Yang tidak taat, yang maksiat. Demikian pula kalau kita menjadi orang yang tidak taat, orang yang maksiat, maka azab Allah akan diturunkan kepada kita. Ngoten lho. Pelajarannya ngoten. Bentuknya tidak sama, namun sama-sama hukuman dari Allah. Yang asalnya tidak ada masalah dalam pekerjaan, tahu-tahu ada masalah. Sehingga pekerjaan yang selama ini bisa menopang hidup tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak baik sama Allah. Ojo wani-wani musuhan karo Gusti Allah. Wa ja'alnahum linnasi ayah. Aku jadikan bagi manusia itu sebagai pelajaran. Ba'dahum ayatan ay ibrah. Bagi orang setelahnya sebagai pelajaran.
Jangan melupakan sejarah biar tidak terulang kesalahan yang sama. Ingat sejarah, kenapa terjadi semacam ini, penyebabnya ini, berarti biar tidak terjadi hal yang seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu, jangan lakukan perbuatan seperti yang dilakukan orang yang terdahulu. Intinya teng mriku. Jadi ditenggelamkannya kaumnya Nabi Nuh bukan tanpa sebab. Ada sebabnya. Apa sebabnya? Mereka semua tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menyembah pada Allah, berani berbuat durhaka kepada Allah. Secara umum Allah sampaikan wa'atadna lidzalimina adzaban alima. Loh niki wa'atadna, dan aku sediakan, loh dipersiapkan, wis dicepai. Aku sediakan di mana? Fil akhirah, di akhirat. Lidzalimina, bagi orang-orang yang zalim. Bagi orang-orang yang zalim, siapa al-zalim? Al-kafirin, orang yang tidak percaya Allah sebagai Tuhan, yang mengingkari Allah sebagai Tuhan akan disediakan oleh Allah, dan juga berlaku kepada orang yang beriman yang tidak taat pada Allah. Islam KTP, tidak mau menjalankan ajaran Islam, masuk dalam golongan dolimin. Apa yang disediakan oleh Allah di akhirat? Azaban alima, siksaan yang sangat menyakitkan, aliman, siksaan yang berat, yang benar-benar sakit, yang membuat orang tidak akan mampu untuk menahannya. Disiksa terus-menerus, tidak ada berhentinya. Ya, kalau memang masuk neraka selamanya, ya tidak ada jeda, selamanya disiksa. Bagi yang beriman, ya, di akhir hayatnya tetap beriman, dosa-dosanya ketika tidak diampuni oleh Allah akan dimasukkan ke neraka, hanya saja karena dia beriman di nerakanya sementara. Kalau tidak beriman, di nerakanya selamanya. Dan itu sudah diciptakan oleh Allah neraka. Buktinya Allah mengatakan wa'atadna, sudah aku siapkan. Mesti cawisi neraka yang digunakan untuk menyiksa mereka-mereka yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita ingin selamat, tidak mendapatkan siksaan, jangan menjadi orang yang durhaka. Jadilah orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong yo rasuwi lek wis mati wis ra nglakoni. Dilakoni sing tenanan, ya. Benar-benar totalitas. Jadi kita wakafkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat di hati kita ingin selalu taat, tidak ada niatan untuk bermaksiat, untuk durhaka kepada Allah. Piye-piye lek salat 5 waktu diperintahne tak lakoni. Ngantuk kaya apa? Wayah subuh aku kudu tangi. Ya diniati tenan, ngoten lho. Nek tamu kaya apa, lek wayah salat ya tak tinggal. Aja kok terus didhisikne tamune badhe dilalekno, ya. Wedi lek ra iso kerja sama. Akhirnya awake dhewe tambah ndak oleh pitulungane Gusti Allah. Diajak kerja sama dengan orang-orang tertentu, tapi ujung-ujungnya justru kita yang rugi, dihapusi tiba ini. Gara-gara nggih mboten patek ibadah nih wow. Dan kenyataannya memang demikian. Seharusnya dengan adanya peristiwa itu membuat sadar, ya, gara-gara aku ora patek salat, akhirnya usahaku berantakan, ini kudu sadar. Tapi ternyata tak semuanya sadar. Disampaikan akan disediakan, aku sediakan di akhirat siksaan yang pedih bagi mereka-mereka yang zalim, mereka-mereka yang tidak beriman, dan mereka yang beriman dan tidak taat pada Allah. Siwa ma yakhillu,
bihim fid dunya, selain apa yang diberikan, yang diturunkan kepada mereka di dunia. Allah menjelaskan tentang Fir'aun yang diazab oleh Allah dengan azab yang sesungguhnya, kaumnya Nabi Nuh yang ditenggelamkan dengan banjir bandang. Ini siksaan di dunia. Artinya tidak berhenti dengan adanya hal yang di dunia ini. Untuk nanti di akhirat, demikian pula juga akan mendapatkan siksaan-siksaan yang lain. Neng dunia ini dingai siksaan, di akhirat pun juga diberikan siksaan. Bagi yang tidak mau berubah, yang tidak mau menyadari kesalahan. Disampaikan dalam tafsir jalan ini, selain apa yang mereka terima di dunia, balasan dari Allah, mereka semua akan juga mendapatkan balasan di akhirat. Balasan di dunia diberikan, di akhirat pun juga diberikan. Demikian pula orang yang taat, balasan di dunia diberikan, nanti juga akan diberikan di akhirat sebagai penyempurna dari balasan-balasan yang ada di dunia. Jadi tidak, balasan amal soleh tidak hanya diberikan di akhirat, di dunia pun diberikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Man 'amila sholihan min dzakarin wa untha wa mu'minun falanuhyanu hayatan thayyibah. Nah, jelas kan? Lek awake dhewe uripe rapi nak digoleki penyebabe. Apa tumindake sing kurang bener, apa atine sing kurang resik, nggih, digoleki penyebabe. Biar tidak terus-menerus mendapatkan balasan karena dosa-dosa yang terus-menerus kita lakukan. Kalau kita sudah meninggalkan yang dibenci oleh Allah, otomatis tidak ada balasan sebagai akibat dari yang kita lakukan.